bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Herin Nabila dari kelas 3C PIAUD. Tujuan video ini dibuat yakni untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi yang akan saya jelaskan adalah materi tentang permulaan perkembangan peserta didik menurut buku Herlock. Baiklah, langsung saja. Anak-anak adalah aset berharga sehingga masa kanak-kanak disebut juga sebagai masa emas atau golden age. Karena pada masa itu keadaan fisik maupun segala kemampuan anak sedang berkembang dengan cepat. Pada masa itu perkembangan kemampuan anak akan sangat terlihat pada kemampuan fisik dan kognitifnya. Proses perkembangan kemampuan fisik anak berhubung dengan proses tumbuh kembang motorik anak. Sedangkan proses perkembangan kognitif berhubung dengan proses kematangan cara berpikir anak. Oleh karena itu, setiap gerakan yang akan dilakukan oleh anak sesederhana apapun merupakan hasil interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem tubuh yang dikontrol anak, yang berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik. Menurut Satrock tahun 2012, perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan dan atas berlanjut di sepanjang rentang kehidupan individu. Sebagian besar perkembangan melibatkan pertumbuhan, namun juga melibatkan kemunduran atau penuaan. Senada dengan Satrock, Herlock tahun 1978 mengemukakan bahwa perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman atau belajar. Dalam proses perubahan yang dialami oleh individu di sepanjang hidupnya ini mencakup dua proses, yaitu evolusi dan involusi. Jadi, seiring dengan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan, maka individu juga mengalami kemunduran. Memang kondisi kemunduran yang dialami individu ini sering tidak tampak terutama di usia-usia awal. Baru kemudian kelihatan setelah individu memasuki usia pertengahan. Perkembangan tersebut melibatkan perubahan. Banyak orang menggunakan istilah pertumbuhan dan perkembangan secara bergantian. Dalam kenyataan, kedua istilah itu berbeda, walaupun dapat dipisahkan, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Tidak saja anak itu menjadi lebih besar secara fisik, tetapi ukuran dan struktur organ dalam dan otak meningkat. Akibat adanya pertumbuhan otak, anak itu mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat, dan anak tumbuh baik secara mental maupun fisik. 1. Perkembangan fisik. Pada masa kanak-kanak awal, pertumbuhan fisiknya tidak secepat masa bayi atau sebelumnya, tetapi ada banyak kemampuan fisik yang makin berkembang baik masa ini, terutama dari segi kualitasnya. Ada kemajuan dalam perkembangan otot, sistem syaraf, dan koordinasi motoriknya sehingga anak dapat melakukan berbagai kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya, yang selanjutnya akan meningkatkan kemampuan kognitif, sosial, dan emosionalnya. Perkembangan fisik anak secara rinci pada masa anak-anak awal. Yang pertama ada tinggi dan berat badan, yang kedua proporsi tubuh, yang ketiga keterampilan motorik. Pada keterampilan motorik, usia anak kira-kira 2-5 tahun, anak mulai dapat melompat dengan kedua kakinya yang sebelumnya tidak bisa dilakukan karena berkaitan dengan kematangan otot-ototnya. Juga anak sudah dapat berlari ke sana kemari sebelum mampu berhenti dengan tiba-tiba atau membalik. Aktivitas-aktivitas ini merupakan sumber kebanggaan bagi anak. Sekitar usia 4 tahun sudah menguasai cara berjalan orang dewasa dan sudah dapat berlari, berhenti, dan berputar balik. Kemampuan berlari anak seperti orang dewasa dan berlari dalam aktivitas permainan dapat
dilakukan pada usia 5-6. Pada usia 4 tahun ini anak mampu berdiri di atas satu kaki dan menangkap bola yang dilemparkan kepada. Dibandingkan dengan pada masa bayi, keterampilan motorik halus pada anak awal ini sudah meningkat. Pada usia 3 tahun telah memegang benda berukuran kecil di antara ibu jari dan telunjuk, walaupun masih agak kaku. Juga sudah dapat membangun menara dari balok-balok meski belum dalam posisi tegak lurus. Bila memasang potongan-potongan gambar dari permainan puzzle, gerakannya makin kasar dan makin seringkali memaksakan potongan gambar walau kurang pas atau cocok dengan tempatnya. Pada usia 4 tahun, koordinasi motorik halusnya sudah mengalami kemajuan dan geraknya sudah lebih tepat, bahkan cenderung ingin sempurna dalam melakukan sesuatu, misalnya dalam menyusun balok-balok, sehingga mereka suka membongkar lagi balok-balok yang sudah disusun sebelumnya. Saat usia 5 tahun, koordinasi motorik anak makin sempurna. Tangan, lengan, dan jarinya semuanya bergerak bersama di bawah perintah mata. Pada usia 6 tahun, anak sudah dapat mengikat tali sepatunya, menggunakan martil, menggenggam kertas, dan merapikan bajunya sebagai akibat proses menyelinasisasi yang meningkat di sistem syaraf pusat. Perkembangan kognitif. Panggilan data menyebutkan bahwa anak awal perkembangan kognitif yang dimiliki seorang anak antara lain, mereka bisa menghafal nama teman-temannya. Mereka bisa membedakan warna-warna dan menyebutkan sesuai dengan nama benda yang dilihat. Mereka bisa menghafalkan angka 1-20 walaupun ada yang lebih. Namun anak-anak baru mengenal angka tersebut. Mereka belum bisa menghitung jumlah benda-benda. Kalaupun bisa menghitungnya, itu hanya benda yang jumlahnya kurang dari 10 biji. Anak di usia ini sudah mengenal beberapa huruf abjad, namun huruf hijaiyah walaupun belum bisa membaca. Mereka suka menyatakan serentetan pertanyaan kepada orang-orang di sekitarnya. Rasa ingin tahu mereka mulai muncul. Mereka berpikirnya masih satu arah, tidak dapat dibalik dalam memahami suatu kata yang diucapkan oleh orang lain. 3. Perkembangan emosional. Suasana hati anak lebih banyak mengungkapkan keceriaan mereka. Melalui bermain, mereka akan terlihat bahagia bersosialisasi dengan teman-temannya. Namun, kadang ada anak yang menyendiri dan suasana yang terlihat akan kelihatan murung. Anak yang seperti itu merupakan anak yang tidak mudah untuk bersosialisasi dengan temannya, sehingga dia terlihat diam, tidak melakukan aktivitas bersama, dan terlihat kurang ceria. Anak-anak umumnya cepat berubah suasana hatinya apabila dia tidak menghendaki suatu yang diinginkan, kemudian ia dipaksa melakukannya. Pasti mereka akan menangis sebagai ungkapan emosi dari dalam dirinya. Namun anak-anak itu mudah melupakan suatu kejadian yang tidak mengenakan bagi mereka. Mereka akan kembali ceria apabila masalah yang dihadapinya telah selesai. 4. Perkembangan moral. Perkembangan moral masa kanak-kanak awal umumnya mereka belum bisa mematuhi perintah orang lain secara keseluruhan. Mereka akan lebih mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Apabila diperintahkan untuk bernyanyi oleh gurunya, mereka akan asik bermain dan berlarian. Namun, mereka juga memiliki sopan santun terhadap gurunya. Apabila ingin keluar kelas, mereka izin kepada gurunya, kemudian bersalaman ketika mau pulang ke rumah. Berdasarkan data di atas, relasi mereka dengan teman-temannya, yaitu anak-anak itu akan berbagi apa yang ia miliki. Misalnya makanan, mereka akan memberikan makanan yang ia miliki kepada temannya. Selain itu, mereka akan meminjam mainannya untuk digunakan bersama-sama. Namun ada beberapa anak yang tidak mau berbagi. Itu menandakan bahwa rasa egoisnya masih tinggi. Pada umumnya, anak-anak memiliki hubungan yang baik dengan guru dan orang tuanya. 5. Perkembangan bahasa. Anak-anak sudah mampu dalam mengungkapkan keinginannya melalui bahasa. Mereka menyusun beberapa kata untuk berkomunikasi dengan orang lain. Walaupun kadang-kadang kata-katanya sering diulang-ulang. Perkataan yang mereka ucapkan bisa ditangkap dan dipahami oleh orang diajak bicaranya. Ada beberapa anak yang jarang berbicara, dia lebih suka diam dan menyendiri. Fakta di lapangan bahwa anak tersebut tidak memiliki teman untuk bermain, jadi ia memilih diam dan mengamati teman-temannya di sekitar yang sedang bermain. Berbeda kemampuan bahasa
pada diri seorang anak dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, seperti orang tua yang selalu mengajak berinteraksi melalui pembicaraan. Mungkin hanya itu penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.